Nisa sangat suka membaca. Dia suka merasakan kertas di tangannya dan mencium aroma buku-buku tua. Membaca membuatnya bahagia. Nisa tinggal di sebuah kota kecil. Di kota itu ada perpustakaan tua dan misterius. Nisa suka sekali mengunjungi perpustakaan itu. Dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca di sana. Nisa membaca semua jenis buku. Dia membaca tentang negeri-negeri yang jauh, makhluk-makhluk ajaib, dan pahlawan-pahlawan pemberani. Buku membawanya ke dalam petualangan yang menakjubkan. Setiap hari, Nisa belajar sesuatu yang baru dari buku-bukunya. Dia bermimpi untuk bisa berpetualang seperti tokoh-tokoh yang dia baca. Nisa tidak tahu, petualangannya sendiri akan segera dimulai. Perpustakaan kota itu adalah tempat yang istimewa. Perpustakaan itu dipenuhi dengan ribuan buku. Rak-rak bukunya tinggi dan berdebu, menjulang hingga ke langit-langit. Ada aturan aneh di perpustakaan itu. Perpustakaan itu tutup setiap hari sebelum tengah malam. Tidak ada yang boleh tinggal di dalam setelah tengah malam. Orang-orang berbisik tentang hal-hal aneh yang terjadi di perpustakaan itu pada malam hari. Ada yang bilang buku-bukunya berbisik satu sama lain. Ada juga yang bilang tokoh-tokoh di dalam buku itu menjadi hidup. Nisa penasaran dengan rahasia perpustakaan itu. Dia ingin tahu apa yang terjadi setelah tengah malam. Suatu hari, dia memutuskan untuk mencari tahu. Suatu malam, Nisa bersembunyi di perpustakaan. Dia menunggu semua orang pergi. Perpustakaan menjadi sunyi. Jam berdentang tengah malam. Nisa menahan napas. Tiba-tiba, perpustakaan itu menjadi hidup. Buku-buku mulai melayang di udara. Halaman-halamannya membalik sendiri. Nisa mendengar bisikan-bisikan dari rak buku. Dia kagum. Sebuah buku bersinar di rak. Buku itu bersinar lebih terang dari yang lain. Buku itu memanggil Nisa. Nisa tertarik pada buku yang bersinar itu. Nisa dengan hati-hati menyentuh buku yang bersinar itu. Dunia di sekelilingnya berputar. Dia berada di tempat yang baru. Itu adalah dunia magis. Pohon-pohonnya berkilauan. Sungai-sungainya mengalir dengan coklat cair. Hewan-hewannya bisa bicara. Nisa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dunia ini seperti dongeng yang dia baca. Nisa sadar dia berada di dalam buku itu. Dia gembira bisa menjelajahi tempat ajaib ini. Dia siap untuk berpetualang. Nisa berjalan melewati dunia magis itu. Dia bertemu banyak karakter menarik. Dia bertemu dengan seorang ksatria pemberani yang kehilangan pedangnya. Dia bertemu dengan seorang putri duyung yang kehilangan suaranya. Dia bahkan bertemu dengan pohon yang bisa bicara. Pohon itu sangat tua dan bijaksana. Pohon itu menceritakan kisah-kisah tentang dunia buku kepada Nisa. Nisa mendengarkan dengan saksama. Pohon itu mengatakan kepadanya bahwa dunia buku membutuhkan bantuannya. Bagian 6, Sahabat yang Membutuhkan. Nisa teringat dengan ksatria pemberani itu. Dia ingin membantunya menemukan pedangnya. Dia mencari kemana-mana. Akhirnya dia menemukan pedang itu. Pedang itu tersembunyi di dalam gua naga. Nisa dengan hati-hati mengambil pedang itu. Dia mengembalikannya kepada sang ksatria. Ksatria itu sangat senang. Dia berterima kasih kepada Nisa atas keberaniannya. Selanjutnya, Nisa membantu Putri Duyung. Dia membuat ramuan khusus. Ramuan itu membantu sang putri mendapatkan kembali suaranya. Sang putri sangat gembira. Dia bisa bernyanyi lagi. Bagian 7, Hadiah Bercerita. Nisa membantu banyak karakter lain di dunia buku. Dia menggunakan kebaikan dan kecerdasannya. Para karakter berterima kasih atas bantuannya. Mereka belum pernah bertemu orang seperti dia. Suatu hari, para karakter berkumpul bersama. Mereka punya kejutan untuk Nisa. Mereka ingin berterima kasih padanya karena telah berbaik hati dan membantu. Mereka memberinya sebuah pena ajaib. Pena ini tidak biasa. Pena ini bisa menghidupkan cerita. Bagian 8, Nisa, sang penenun cerita. Nisa kagum dengan pena ajaib itu. Dia tidak sabar untuk mulai menulis. Dia mulai menulis cerita baru tentang dunia buku. Dia menulis tentang pahlawan pemberani dan makhluk ajaib. Dia menulis tentang binatang yang bisa bicara dan bunga yang bisa bernyanyi. Begitu Nisa selesai menulis cerita, cerita itu menjadi hidup. Para karakter keluar begitu saja dari ceritanya. Mereka semua sangat senang bisa hidup. Nisa senang menjadi penulis cerita. Dia menggunakan imajinasinya untuk menciptakan dunia dan karakter baru. Dia mengisi dunia buku dengan kegembiraan dan keajaiban.
Bagian 9, Keajaiban Kata-Kata. Nisa kembali ke perpustakaan setiap malam. Dia tidak sabar untuk mengunjungi dunia buku. Dia terus membantu para karakter dan menulis cerita baru. Dia belajar bahwa cerita memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Nisa belajar bahwa dia istimewa. Dia dipilih untuk memasuki dunia buku karena dia benar-benar menyukai cerita. Dia menghargai setiap kata dan menggunakan imajinasinya untuk menghidupkannya. Sejak hari itu, dia terus membaca, menulis, dan berbagi keajaiban cerita dengan semua orang yang ditemuinya.